Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya lah Allah Ta'ala memasukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki bab yang ke-8, bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah. Dan kita sudah masuk pada poin yang keempat, yaitu penjelasan dalil. Dan kita sudah jelaskan dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan akan haramnya ruqyah dan tamimah. Taib, kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah adalah merupakan kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis yang meriwayatkan ini adalah seorang sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud, yang beliau ma'ruf, ya, termasuk dari a'immatil ilmi al-ma'rufin fi sahabah, termasuk dari ulamanya para sahabat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasa kagum dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beliau, man arada ayyasma'al Qur'an qaddan tariyan kama unzil falyasma' ila qiraati ibni ummi abdin. Barang siapa yang dia menginginkan mendengarkan Al-Quran yang segar lagi lembut sebagaimana diturunkan, falyasma', maka dengarkanlah kepada bacaan ibni ummi abdin, maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Jadi banyak sekali dalil-dalil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan keutamaan sahabat yang mulia ini, yaitu Ibnu Mas'ud. Di antaranya, ya, tatkala beliau naik pada sebuah pohon, kemudian para sahabat melihat dua betisnya yang kecil, fadahiku, maka para sahabat pun tertawa melihat dua betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Faqala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, tadhakuna min daqqati saqaihi, kalian tertawa dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud ini. Lahuma fil mizan, ketahuilah bahwasanya dua betisnya Ibnu Mas'ud nanti tatkala ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Ini diantara keutamaan dari sahabat yang mulia ini. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada sebabnya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya pada suatu saat beliau, yaitu Ibnu Mas'ud, melihat istrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha
unuknya, di lehernya ada sebuah tali. Qalat Zainab. Kemudian Zainab menceritakan tentang perkara tersebut atau kejadian tersebut. Zainab yaitu istrinya mengatakan, Inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah, maksudnya adalah Ibnu Mas'ud, annahu ra'a ala imra'ati ra'a fi unuki, beliau melihat pada leherku khaytan, ada sebuah tali. Faqala, maka Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, ma hadza, apa yang engkau pakai ini? Qultu, maka istrinya pun berkata, khaytun ruqiyya li fihi, ini adalah sebuah tali yang aku diruqyah dengannya. Qalat, maka istrinya Zainab ini pun berkata, menceritakan kisahnya dengan suaminya, fa akhadahu thumma qata'ahu, maka Ibnu Mas'ud pun mengambil tali tersebut, kemudian beliau memutuskannya. Thumma qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, antum alu Abdullah la aghniyai ani syirki, kalian wahai keluarganya Ibnu Mas'ud, kalian ini sama sekali tidak butuh dari kesirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah adalah merupakan kesyirikan. Ya, dalam kisah yang mulia ini, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud tatkala melihat istrinya memakai sesuatu yang dia jadikan sebagai ruqyah, ya, maka Ibnu Mas'ud pun memutuskannya. Hal ini dalam rangka mengingkari apa yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian beliau pun menyebutkan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaim, sesungguhnya ruqyah dan tamimah sudah berlalu penjelasannya, makna dari ruqyah dan tamimah. Wat tiwalata, ya, dan tiwalah, apa itu tiwalah? Tiwalah adalah syai'un, sesuatu yang digantungkan atas seorang suami atau istri. Jadi tiwalah ini adalah sesuatu yang dipakai atau digantungkan oleh seorang suami atau seorang istri, yang mana mereka menyangka hal tersebut, tiwalah tersebut, ya, dapat menyebabkan rasa cinta dari pasangannya. Seorang istri memakai tiwalah, dia memiliki keyakinan dengan tiwalah ini nanti suaminya akan mencintainya. Atau sebaliknya, apabila ada seorang suami yang memakai tiwalah ini, dia meyakini bahwasanya istrinya akan mencintainya. Dan ini termasuk dari bentuk sihir. Ya, sihir, di antara bentuk sihir ada istilahnya adalah al-atfu dan as-sarfu. Kalau al-atfu adalah menjadikan seseorang yang tidak suka menjadi suka. Adapun as-sarfu, kebalikan dari al-atfu, menjadikan seseorang yang awalnya saling suka menjadi saling benci. Dan sihir ini adalah termasuk dari amalan syaitan, perbuatan syaitan. Di sini Ibnu Mas'ud berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya at-tiwalah ini termasuk dari kesyirikan. Tiwalah yang dipakai oleh seorang suami atau istri yang mereka meyakini hal tersebut dapat mendatangkan rasa cinta kepada pasangannya, ini adalah merupakan suatu kesyirikan. Kalau kita ditanya, kenapa hal tersebut termasuk dari kesyirikan? Maka kembali kita kepada kaidah di dalam suatu pengambilan sebab yang harus terkumpul 3 perkara. Di antaranya alasannya di sini, li'annahu laysa bisababin syar'in wala qadarin lil mahabbah. Karena ya, at-tiwalah ini bukan sebab baik secara syar'i maupun secara qadari yang mendatangkan rasa cinta. Oleh karena itulah at-tiwalah ini termasuk dari kesyirikan. Ya, karena tiwalah ini bukanlah suatu sebab, baik sebab secara syar'i maupun qadari yang mendatangkan kecintaan seseorang. Ma yustafadu minal hadis, faedah hadis yang dapat kita ambil. Yang pertama, al-hathu ala siyanatil aqidah amma yakhullu biha wa in kana yatata'atuhu katsir minan nas. Ini dorongan bagi kita untuk menjaga akidah kita, akidah keluarga kita, akidah masyarakat secara umum terhadap perkara-perkara yang dapat merusak akidah tersebut.
walaupun banyak manusia yang melakukannya. Jadi hadis yang mulia ini memberikan faedah bagi diri kita adalah dorongan untuk menjaga akidah atas segala sesuatu yang dapat merusaknya walaupun banyak manusia yang melakukannya. Kemudian yang kedua adalah tahrimu istimali hadhil asya' al-madhkurah. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini illa ruqyah allati lam takun syirkan. Kecuali ruqyah yang di dalamnya tidak ada kesyirikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala alif lam." Yang ada pada kalimat ar-ruqa, at-tamaim dan at-tiwala adalah alif lam lil jinsiyah yang menunjukkan akan jenis, berarti menunjukkan akan keumuman. Berdasarkan hadis yang mulia ini, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ruqyah dengan berbagai macam bentuknya, tamimah dengan berbagai macam bentuknya, tiwala dengan berbagai macam bentuknya adalah merupakan kesyirikan berdasarkan hadis yang mulia ini. Ada enggak kira-kira dalil yang memalingkan atau yang mengkhususkan dari keumuman? Maka dari 3 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang mengkhususkan akan keharamannya hanyalah ruqyah saja. Wa hadzal umum khassad dalil minhu ar-ruqa wahdaha. Jadi dalil yang umum ini yang mengkhususkan dalil ini adalah hanya ruqyah saja, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat bertanya tentang ruqyah yang mereka lakukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu ala ya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidak mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak ada unsur kesirikan." Dan sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah meruqyah, pernah diruqyah. Maka dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya dalil yang umum ini, inna ruqa wat tamaim wa tiwala syirkun, maka terkhusus ruqyah ada pengkhususannya, dia tidak termasuk syirik, dia dibolehkan dengan catatan jika di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Adapun at-tamaim dan tiwala, maka tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka dia tetap ke dalam keumuman dari hadis yang mulia ini, yaitu syirik. Kemudian ada sedikit faedah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau mengatakan, wa min anwa'it tiwalah ad-dabalah. Di antara bentuk tiwala adalah ad-dabalah. Apa itu ad-dabalah? Ad-dabalah adalah khatamun yustara indal zawaj yudha'u fi yadil zawj, yaitu cincin yang dibeli tatkala menikah, yang diletakkan pada tangan pasangannya. Jadi cincin, tukar cincin yang dibeli, cincin tersebut tatkala menikah kemudian diletakkan kepada pasangannya, yang apabila orang yang melakukan hal tersebut memiliki keyakinan, apabila salah satu dari pasangannya, misalnya sang suami, suatu saat kok melepas cincin tersebut, maka apabila istrinya meyakini, oh berarti suaminya sudah tidak cinta lagi kepadanya, atau sebaliknya, apabila seseorang melakukan ini, yang mereka mengadakan tukar cincin tatkala menikah dengan keyakinan cincin ini dapat mengikat rasa cinta mereka, dan seandainya dilepas akan mengakibatkan, akan putus rasa cinta yang ada pada diri mereka, maka apabila keyakinannya seperti ini, fa innahu minasirkil asghar, maka sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk dari kesyirikan yang asghar. Jadi apabila tukar cincin yang biasa diadakan tatkala menikah, apabila pemakainya ini dia meyakini cincin ini akan dapat mengeratkan rasa cinta di antara mereka berdua, dan apabila dilepas ini akan menyebabkan, akan retak rasa cinta kepada mereka, apabila mereka berdua ini memiliki keyakinan yang seperti ini, maka acara seperti itu, perbuatan tersebut adalah termasuk dari kesyirikan asghar. Tapi kata beliau, apabila tidak ada niatan seperti itu, dia nggak ada niatan, dia nggak meyakini hal seperti itu, tapi dia lakukan perbuatan tersebut, maka
hukumnya adalah haram dan termasuk dari tasabbuh kepada orang-orang Nasara yang melakukan perbuatan tersebut. Apalagi ya, jika cincin tersebut terbuat dari emas yang dipakai oleh seorang suami, sementara kita mengetahui bahwasanya hukum memakai emas bagi seorang pria hukumnya adalah haram. Maka acara tukar cincin berarti ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah syirik, jika memiliki keyakinan ya tukar cincin tersebut dapat mengeratkan rasa cinta di antara dua pasangan. Tapi kalau tidak memiliki keyakinan, maka hal tersebut adalah hukumnya haram, tasabuh. Dan apabila itu terbuat dari emas, maka ini pun suatu bentuk keharaman. Namun apabila cincin ini biasa saja yang dipakai oleh seseorang, ya tidak ada dalam acara yang di dalamnya unsur tasabuh kepada orang-orang Nasara mungkin, atau orang-orang yang suka melakukan perbuatan syirik yang dia terbuat dari besi ataupun yang semisalnya, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Kemudian kita masuk pada dalil yang selanjutnya. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Dari Abdullah benar ya? Dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia ukila ilaihi, akan diserahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Abdullah bin Ukaim ini para ulama khilaf ya, siapakah beliau? Ada yang berpendapat Abdullah bin Ukaim ini adalah seorang sahabat, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau, ya ada yang berpendapat adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu la yu'raf, akan tapi tidak diketahui bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis. Dan ada yang mengatakan Abdullah bin Ukaim ini adalah seorang tabi'in. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dan juga sarah yang kita baca pada sarah yang ditulis oleh Shalih Al-Fauzan, ya beliau lebih memilih bahwasanya Abdullah bin Ukaim ini adalah seorang sahabat yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memang beliau belum pernah mendengar satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di sini Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan marfu'an. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, maksudnya marfu'an ini adalah dihukumi marfu'. Ini adalah hadis mursal dari sahabat. Apabila ada hadis yang dia mursal, sahabat meriwayatkan tapi dia tidak langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah mursal sahabat, dan mursalnya sahabat ini dihukumi marfu'. Oleh karena itulah ya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan marfu'an, maksudnya adalah hadis ini dihukumi marfu' ya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau menggantungkan hatinya kepada sesuatu tersebut. Ini umum syai'an nakira. Jadi barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu atau menggantungkan hatinya kepada sesuatu, dan dia wa'tamada alaihi, dia bersandar kepada sesuatu tersebut, dia jadikan rojanya, ya dia jadikan rasa keinginannya atau hilang rasa takut pada dirinya dengan sesuatu tersebut, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ukila ilaihi, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusan orang ini ilaihi, kepada sesuatu yang dia bersandar kepadanya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa yang dia menyandarkan hatinya kepada selain Allah, sesuatu nakira apapun itu bentuknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan,
ukila ilaihi, ay maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan serahkan urusan orang ini kepada sesuatu yang dia bersandar kepadanya. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang ini. Maka apabila ada seseorang yang dia bersandar kepada selain Allah dan Allah menyerahkan urusan dia kepada apa yang dia bersandar kepadanya, maka dia pasti akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat, dan pasti dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan apa yang dia lakukan hakikatnya adalah merupakan kelemahan, tidak akan menjadi kuat apa yang ada pada dirinya, tapi malah sebaliknya, sebagaimana hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada tamimah fala atamallahu lahu. Kama qala Rasulullah, barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, yang dia meniatkan untuk menyempurnakan urusannya, maka Rasulullah doakan kebalikannya, semoga Allah tidak menyempurnakan urusan apa yang dia inginkan. Dan barang siapa yang dia menggantungkan wada'ah, yang dia tujuannya untuk mendapatkan ketenangan, fala wada'alahu, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ketenangan pada orang tersebut. Adapun orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadikan rojanya, harapnya dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, ya, walaupun seandainya langit dan bumi ini hancur misalnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya jalan keluar bagi orang tersebut, karena dia menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang dia bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang aqsamu ta'alluq bi ghairillah, ya, tentang hukum menyandarkan hati kepada selain Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid. Beliau mengatakan bahwasanya aqsamu at-ta'alluq bi ghairillah, pembagian atau hukum bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3. Yang pertama, ma yunafi at-tauhid min aslihi, ya, bersandar kepada selain Allah yang dapat menafikan tauhid min aslihi, dari dasar tauhid. Berarti menunjukkan hukumnya adalah syirkun akbar. Jadi ada seseorang yang dia bersandar kepada selain Allah, yang bersandarnya dia kepada selain Allah ini dapat menafikan aslu tauhid yang ada pada dirinya, yang menyebabkan dia melakukan kesyirikan yang akbar. Bagaimana batasannya bersandar kepada selain Allah yang hukumnya syirik akbar? Yaitu dia bersandar kepada sesuatu la yumkinu ayakuna lahu ta'thir, yaitu dia bersandar kepada sesuatu yang sama sekali, ya, sesuatu tersebut tidak memiliki pengaruh. Wa ya'tamidu alaihi i'timadan mu'aridan anillah, dan dia bersandar kepada sesuatu tersebut dengan bentuk penyandaran yang dia berpaling secara totalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau di sini mencontohkan seperti berta'aluknya, bersandarnya para penyembah kubur dari para wali yang mereka sembah, ya, tatkala adanya suatu musibah yang menimpa mereka, tatkala terjadi suatu musibah yang menimpa mereka, kemudian mereka mengatakan, ya fulan ankidna, wahai wali fulan, tolonglah kami, ya. Jadi mereka bersandar kepada wali fulan yang sudah meninggal dengan mengatakan, ya fulan ankidna, wahai fulan, tolonglah kami. Fahadha la syakka annahu syirkun akbar mukhrijun minal millah. Maka ta'aluk yang seperti ini, bersandar kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki asar, dan dia bentuk penyandarannya adalah penyandarannya kepada selain Allah secara totalitas, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, seperti para penyembah kubur yang mereka berta'aluk hati-hati mereka kepada para wali yang mereka ibadahi, yang tatkala terjadi suatu musibah mereka mengatakan, ya wahai fulan, tolonglah kami. Maka ta'aluk yang seperti ini, bentuk penyandaran yang seperti ini, hukumnya adalah syirkun akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari milah. Kemudian yang kedua, ma yunafi kamalat tauhid, berta'aluk kepada selain Allah, menyandarkan hati kepada selain Allah
yang menafikan kesempurnaan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau menafikan kesempurnaan tauhid, berarti dihukumi syirkun asgar. Kalau mayunafi asla tauhid, kalau menafikan aslu tauhid, berarti hukumnya adalah syirkun akbar. Kalau yunafi kamal, ini syirkun asgar. Kalau yunafi asla tauhid, ini adalah syirkun akbar. Yang kedua adalah berta'alluq kepada selain Allah yang menafikan kesempurnaan tauhid, yaitu ayatamida ala sababin syar'in sahihin. Dia bersandar kepada suatu sebab yang syar'i, yang sahih. Yang sebab ini memang terbukti secara syar'i maupun qadari. Allah jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, baik terbukti secara syar'i maupun qadari. Tapi apa? Ma'al ghaflah anil musabbib. Tapi dia lalai kepada sang pencipta sebab. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya tatkala dia mengambil sebab, baik yang syar'i maupun yang qadari, seharusnya dia tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada seseorang yang dia bersandarnya kepada sebab, dia lalai kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah ta'ala, maka yang seperti ini, penyandaran yang seperti ini, hukumnya adalah syirik asgar. Kemudian yang ketiga, bersandar kepada sebab, ayat ta'allaqa bis sabab ta'allukan mujarradan likoni sababan faqat. Dia bersandar kepada sebab, sekedar bersandar, dalam artian hanya secara zahirnya saja. Dia mengambil suatu sebab, dan secara zahirnya, secara batinnya tidak ada unsur penyandaran kepada sebab tersebut. Dia hanya sekedar mengambil sebab tersebut. Kemudian ma'itiqadihi al-asli ala Allah. Tapi disertai dengan keyakinan asal yang ada pada hatinya, dia tetap bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia meyakini, tatkala dia mengambil sebab ini, dia meyakini jika Allah berkehendak, maka Allah tidak akan memberikan pengaruh pada sebab yang dia ambil. Dan dia pun meyakini jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan memberikan pengaruh pada sebab yang dia ambil. Maka apabila seorang dia mengambil sebab, sekedar zahirnya saja, dia bersandar sekedar zahirnya, tapi hatinya sebenarnya tidak. Dia mengambil sebab memang semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita diperintahkan untuk mengambil suatu sebab, dan tidak ada unsur penyandaran hati kepada sebab, dia tetap bersandar kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah ta'ala. Maka yang seperti ini, fahada la yunafi tauhid la kamalan wala aslan. Maka seperti ini tidaklah menafikan tauhid, baik kesempurnaan tauhid ataupun aslu dari tauhid. Wala hada la itsma fihi, dan tidak ada dosa di dalamnya. Kemudian dalil yang selanjutnya, warawa ya Ahmad an Ruwaifi. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan tentang definisi tamaim, ruqa dan tiwalah. Tadi sudah kita jelaskan, jadi kita loncat, kita langsung masuk pada dalil yang dibawakan oleh beliau. Wa rawa Ahmad an Ruwaifi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika, semoga umurmu Allah panjangkan. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang dia mengepang jenggotnya, aw taqallada wataran, atau dia menggantungkan watar, sebuah tali, aw istanja biraji idabatin, atau dia beristinja dengan kotoran binatang, aw azmin, atau dia beristinja dengan tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Sahabat yang mulia ini, yang meriwayatkan hadis yang mulia ini adalah seorang sahabat yang bernama Ruwaifi ibn Thabit al-Ansari. Beliau adalah termasuk dari sahabat yang panjang umurnya, sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika, semoga umurmu Allah panjangkan. Ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat yang mulia ini akan Allah panjangkan umurnya.
Dan benarlah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hal ini menunjukkan alamun, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan suatu kejadian yang akan datang, maka ini hakikatnya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara asal ya, selain Allah siapapun dia orangnya, baik dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun malaikat, ini tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Maka tatkala ada seorang nabi mengabarkan suatu perkara yang gaib, ini hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kenabian orang tersebut. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ruwaifi, "Fa akhbirin nas," maka kabarkanlah kepada manusia. Maka faedah yang dapat kita ambil dari sabda yang mulia ini, hadza fihi dalilun ala tablighil ilmi. Ini adalah dalil akan wajibnya bagi kita untuk menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu, terkhusus ilmu yang terkait dengan akidah, dan berdakwah kepadanya dan mengingkari kesyirikan. Ya, karena yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini terkait dengan hal tersebut, sebagaimana insyaallah yang nanti kita akan jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada lihyatahu." Ya, kabarkanlah kepada manusia, barang siapa, man, umum, siapa saja dia orangnya, yang dia mengepang jenggotnya. Jenggot indal Arab, jenggot di sisi orang Arab pada zaman dahulu ini sesuatu yang mereka piara. Ya, mereka tidak memotongnya. Dan ini adalah termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kebiasaan orang-orang dahulu, ya, mereka mengepang jenggotnya. Dan tatkala orang-orang Arab dahulu mereka mengepang jenggot mereka li asbabin, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ada beberapa sebab. Jadi ada beberapa sebab ya atas perbuatan mereka ini yang mengepang jenggot mereka. Di antaranya adalah al-iftikharu, untuk berbangga-bangga. Ya, untuk berbangga-bangga. Kalau di antara mereka ada yang mengepang jenggotnya, terutama adalah di bagian tengahnya. Di bagian tengahnya dengan satu kepangan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar orang tahu, agar manusia tahu tatkala melihat orang ini, wa annahu rajulun azimun, bahwasanya dia adalah seorang laki-laki yang mulia. Wa annahu sayyidun fi qaumihi, bahwasanya dia adalah pemimpin dari kaumnya. Jadi di antara tujuan orang Arab jahiliyah dahulu mengepang jenggotnya adalah untuk berbangga-bangga, yang biasanya dilakukan oleh pemimpin suatu kaum, biar orang-orang tahu bahwasanya orang ini memiliki kedudukan yang mulia di tengah kaumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khawfu minal aini, karena takut terhadap ain. Li'annaha idza kanat hasanah wa jamilah, karena jika seseorang dia memiliki jenggot yang bagus, ya, kemudian tatkala dia kepang jenggot tersebut, dia kepang, biar apa dia kepang? Biar tidak nampak bagus, biar jenggotnya kelihatannya jelek, ya. Maka orang yang melakukan ini, yang dia mengepang jenggotnya, yang tujuannya karena dia takut dari ain, ya, takut orang merasa hasad dengan melihat jenggotnya yang bagus tersebut, biar orang-orang tidak hasad kepada jenggotnya, akhirnya dia apa? Dia kepang jenggotnya biar kelihatan jelek. Maka orang yang melakukan seperti ini, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, berlepas diri dari orang tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah menjelaskan ini, beliau menjelaskan sesuatu yang mungkin ini terjadi di negeri sana. Beliau mengatakan wa ba'dul ama, sebagian orang awam, idza ja'ahum ta'amun minassu, apabila datang kepadanya, dia mungkin dikasih makanan yang berasal dari pasar, ada tetangganya mungkin ke pasar, kemudian dia dikasih makanan yang tetangganya beli di pasar, akhadhu syai'an minhu, maka orang ini yang dikasih makanan tersebut mengambil sesuatu dari makanan tersebut, kemudian dilemparkan ke bumi. Dia ambil mungkin makanan sedikit, kemudian dia buang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah daf'an lil aini. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ain. Maka apabila ada seseorang yang melakukan seperti ini,
dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia buang sedikit dari sesuatu tersebut ke tanah, dan tujuannya dia melakukan tersebut adalah untuk tertolak dari penyakit ain, maka yang seperti ini pun termasuk dari kesyirikan. Dan orang yang meyakini seperti ini, ya ini telah menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pernah bersabda, "Idza saqatat luqmata ahadikum," jika apabila ada luqmah, sesuatu makanan yang jatuh pada yang kalian miliki, maka hendaklah dia ambil, kemudian sesuatu yang kotor yang menempel pada makanan tersebut dia buang, kemudian hendaklah dia memakannya. Bukan dia malah buang makanan yang bersih, dia buang. Ini menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mungkin di negeri kita yang pernah saya dapatkan, ya seperti mungkin tatkala ada seorang wanita yang baru melahirkan, kemudian di sampingnya itu biasa dikasih gunting misalnya, atau anaknya dikasih gelang berwarna merah. Dibantu perhatikan ya. Ya, sebagian dari masyarakat kita itu tatkala seorang anak kecil lahir, ya dipakaikan gelang yang berwarna merah. Ya, tujuannya adalah untuk menolak penyakit ain ataupun yang semisalnya. Kemudian di bawah bantal dari perempuan tersebut dikasih gunting yang mereka memiliki keyakinan biar tidak diculik mungkin oleh pocong atau kuntil anak ataupun yang semisalnya. Kuntil anak, ya. Kenapa kuntil anak dinamakan kuntil anak? Mungkin suka menguntil anak gitu ya. Biar nggak dikuntil anak gitu ya, maka ditaruh gunting yang mereka memiliki keyakinan dengan gunting tersebut dapat mencegah dari kuntil anak. Allahu a'lam bishawab. Au taqallada wataron, ya. Au taqallada wataron, atau menggantungkan watar. Sudah kita jelaskan, watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang, yang biasa mereka pakaikan kepada kendaraan mereka atau anak mereka, yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ain. Dan inilah syahid dari bab yang kita bahas. Au taqallada wataran, ya, kabarkanlah kepada manusia barang siapa yang mengepang lihyahnya atau dia menggantungkan watar yang tujuannya adalah untuk mencegah penyakit ain, yang ini adalah merupakan perkara-perkara jahiliyah, ya, awistanja biroji idabatin, atau dia beristinja, ya beristinja baik dari istinja buang air besar atau buang kecil, biroji idabatin, dengan kotoran binatang, au admin, atau dengan tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlepas diri dari orang tersebut. Apabila ada suatu amalan yang amalan tersebut ditutup dengan sabdanya fa inna Muhammadan bari'un minhu, berarti menunjukkan amalan tersebut termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi kita masuk pada dalil yang selanjutnya, sebuah asar dari seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair qala, Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in, beliau adalah anaknya seorang sahabat Jubair, dan Jubair ini masih sepupu, kalau tidak salah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id bin Jubair qala, beliau berkata, "Man qata'at tamimatan min insanin," barang siapa yang memutuskan tamimah dari seorang manusia, kana ka'adli raqabah, maka seakan-akan dia telah membebaskan seorang budak. Hadis ini rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Asar yang mulia ini disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi untuk menjelaskan wajibnya bagi kita ingkarul munkar. Sa'id bin Jubair mengatakan, barang siapa yang melepaskan tamimah dari seseorang, maka dia seperti memerdekakan seorang budak. Kana kaman a'taka raqaba minar rik. Jadi seperti sebagaimana dia membebaskan seorang budak dari perbudakan. Kenapa? Kok bisa? Ya. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ini, bahwasanya apabila seseorang dia memutus tamimah, memutus jimat, melepaskan jimat pada diri seseorang, seakan-akan dia membebaskan seorang budak. Fil ajri was sawab, sama seperti di dalam pahalanya.
Jadi orang yang memutuskan tamimah ini, ya, dalam rangka berdakwah, ya, dia mengingkari kemungkaran tersebut, maka menurut Sa'id bin Jubair ini seperti memerdekakan budak, yakni fil ajri was thawab. Pahalanya sama seperti orang yang membebaskan budak. Apa maksud dari apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ini? Sa'id bin Jubair ini, beliau menghukumi bahwasanya tamimah ini adalah termasuk dari perbudakan. Jadi tamimah ini adalah bentuk perbudakan kepada syaitan. Ya, seseorang yang dia memakai tamimah, berarti dia merendahkan dirinya kepada tamimah tersebut, merendahkan dirinya kepada makhluk, dan ini adalah bentuk perendahan kepada syaitan hakikatnya. Maka tatkala seseorang dia melepaskan tamimah pada orang tersebut, dia copot, dia lepaskan dia, dan dia dakwahkan. Karena kalau orang hanya sekedar melepas tapi masih ada keyakinan terkait dengan tamimah, ya percuma. Hanya secara zahirin saja dilepas tapi hatinya masih ada keyakinan, maka ini percuma. Tapi yang dimaksud di sini adalah benar-benar dilepas dan didakwahkan bahwasanya yang seperti itu tidak boleh. Maka apabila seseorang yang dia melakukan seperti itu, berarti hakikatnya dia telah melepaskan orang ini dari perbudakan kepada siapa? Kepada syaitan. Dan perkataan Sa'id bin Jubair ini, ya, tidaklah beliau mengatakan perkataan yang semisal ini dari pikirannya, tidak. Ya. Kemungkinan besar apa yang beliau katakan ini dalam permasalahan yang seperti ini ataupun yang semisalnya, yang tidak mungkin dia ucapkan berdasarkan pikirannya, melainkan kecuali dia dapatkan dari seorang sahabat. Jadi apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ini dihukumi ini termasuk dari perkataan sahabat, karena beliau adalah seorang tabi'in, dan tidaklah beliau mengatakan perkataan yang maknanya seperti ini kecuali beliau dapatkan dari ilmunya dari sahabat. Kemudian yang terakhir, walahu, dan baginya, yaitu bagi Waki, ya, walahu di sini yakni liwaki. Waki ini adalah seorang imam yang mulia, seorang ahlul hadis yang Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis dari ulama yang mulia ini. An Ibrahim, dari Ibrahim. Ibrahim di sini adalah salah satu dari imamnya para tabi'in dan beliau adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, kanu di sini mereka yakni ashaba Ibnu Mas'ud. Kanu, mereka maksudnya adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Yakrahuna at-tamaima kullahu minal Qur'an, ya, wa ghairil Qur'an. Mereka, yaitu murid-muridnya Ibnu Mas'ud, membenci tamimah semua, ya, baik tamimah yang berasal dari Al-Qur'an maupun tamimah yang berasal dari selain Al-Qur'an. Sudah berlalu penjelasannya. Tapi selesai sudah bab yang ke-8, ya. Kita masuk pada bab yang ke-7. Sekarang udah jam berapa? 16.40. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-9. Al-babu at-tasi. Babun man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau selain dari keduanya. Ai makna dari bab ini ai fa inna dzalika minasyirki wa min a'malil musyrikin. Jadi barang siapa yang bertabaruk dengan pohon atau dengan batu atau yang semisalnya, maka sesungguhnya perbuatan tersebut adalah termasuk dari kesyirikan dan termasuk dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Mengapa bertabaruk dengan pohon? Mengapa bertabaruk dengan batu? Atau yang semisalnya ini termasuk dari kesyirikan dan termasuk dari perbuatan orang-orang musyrikin. Li'anna talabal baraka min hajarin aw min syajarin aw i'taqada annaha sababun lil baraka wa hiya lam yaj'alha Allahu asbaban faqad asraka billahi. Dikarenakan orang yang dia bertabaruk mengharapkan suatu barakah dari batu atau dari pohon, atau dia meyakini bahwasanya batu dan pohon tersebut adalah sebab mendapatkan barakah, sementara Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab, maka sungguh dia
telah melakukan kesyirikan. Dikarenakan yang namanya batu atau pohon tidaklah menciptakan barokah dan juga dia bukanlah sebab mendapatkan barokah. Oleh karena itulah, barang siapa yang bertabaruk dengan pohon ataupun batu ataupun yang semisalnya yang sejenis dengan pohon ataupun batu, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Berarti dia telah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang bukan sebab mendapatkan suatu barokah. Baik. Poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab ini ada 6 poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah makna dari tabaruk. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian tabaruk. Poin yang keempat, kaidah yang penting di dalam tabaruk. Ini poin yang sangat penting yang wajib kita pahami. Ya, banyak orang-orang yang mungkin mereka bertabaruk dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, disebabkan karena mereka tidak memahami poin yang keempat ini. Itu kaidah-kaidah yang penting yang terkait dengan tabaruk. Kemudian poin yang kelima adalah hukum tabaruk yang dilarang. Kemudian poin yang keenam adalah penjelasan dalil. Tapi kita masuk pada poin yang pertama. Hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya bab ini hakikatnya adalah penyempurna bab-bab yang sebelumnya. Yang mana bab-bab sebelumnya yang berbicara tentang jimat, tentang ruqyah, kemudian sekarang berbicara tentang tabaruk dengan pohon atau batu. Semuanya ini hakikatnya adalah adanya keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ini dapat memberikan suatu mudarat atau dapat mendatangkan suatu manfaat. Seseorang yang memakai tamimah yang berasal dari selain Al-Quran, seseorang yang meruqyah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, seseorang yang bertabaruk dengan pohon atau batu atau semisalnya, ini hakikatnya keyakinan yang mereka lakukan tersebut, baik yang terkait dengan tamimah, ruqyah ataupun tabaruk ini, hakikatnya mereka memiliki keyakinan bahwa selain Allah Ta'ala ini dapat memberikan mudarat dan dapat mendatangkan suatu manfaat. Wahada syirkun, dan ini adalah termasuk dari kesyirikan. Karena zat yang dapat menimpakan suatu kemudaratan, memberikan suatu manfaat, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, yang tiada ada sekutu baginya. Hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ya, tidak ada seorang pun yang berserikat di dalamnya. Adapun mungkin kita ketahui sebagian sesuatu yang Allah ciptakan ini, jika kita gunakan ini, ya dia dapat memberikan suatu pengaruh. Kita makan makanan kemudian membuat kita kenyang, kita minum hilang haus kita. Atau mungkin kita terkena sesuatu yang memudaratkan dan kita tertimpa suatu mudarat. Ini hanya sebab saja, sebab. Namun hakikat yang memberikan manfaat dan mudarat itu bukan bendanya, bukan. Ini hanya sebab. Tapi yang memberikan pengaruh pada benda-benda tersebut adalah Allah Ta'ala. Jadi bukan sebab tersebut. Apabila ada suatu sebab yang dapat memberikan suatu pengaruh, ini bukan sebab ini yang memberikan pengaruh, tapi Allah lah yang mengizinkan kepada sebab tersebut untuk memberikan suatu pengaruh. Tapi kita masuk pada poin yang kedua, yaitu makna dari tabaruk. Man tabarroka. Tabarroka ini berasal dari fi'il tafa'ala, diambil minal barokah. Maknanya adalah wahuwa tolabul barokah. Man tabarroka, tabarroka maknanya adalah tolabul barokah, meminta atau mengharap barokah. Apa makna dari al-barokah? Al-barokah makhudun min madah buruk atau min kalamatin birkah. Barokah ini secara penyusunan kata kalimat al-barokah ini diambil dari dua lafaz. Yang pertama adalah buruk dan yang kedua adalah birkah. Ama maknaha minal buruk, adapun makna dari al-buruk, faburukul ba'ir, buruk ini menderum. Faburukul ba'ir, menderumnya seekor unta. Kalau kita mengatakan faburukul ba'ir, menderumnya seekor unta, jadi seekor unta dia menderum, ya dia duduk ya di daerah, di tempat yang biasa dia melakukannya, maka jika ditinjau dari makna buruk, karena barokah ini diambil dari kata buruk dan juga birkah. Kalau ditinjau dari kalimat buruk, maka ya dulu ala mulazamatihi wa thubutihi fi dzalikal makan. Kalau kita mengatakan faburukul ba'ir, maka ini ya dulu ala mulazamati wa thubuti fi dzalikal makan. Ini menunjukkan bahwasanya ba'ir tersebut, onta tersebut senantiasa dan tetap di tempat yang dia berderum di tempat tersebut. Ini makna dari
al-buruk. Kalau kita mengatakan burukul ba'ir, yakni ya dulu hal ini menunjukkan ala mulazamati, berarti ya ba'ir tersebut, onta tersebut memang senantiasa dia tetap berada pada tempat tersebut. Wa amma maknaha minal birka, adapun maknanya barokah jika dia diambil dari kalimat, dari kata al-birka. Birka wal birka huwa hiya mustama'ul ma. Birka ini adalah tempat berkumpulnya air. Ya, birkah ini adalah tempat yang dia berkumpulnya air. Maka apabila barokah ini ditinjau dari kalimat birkah, wa hiya tadullu ala kathratil ma fi hadzal mawdi wa ala luzumihi lahu wa ala thabati fihi. Ya, apabila barokah ditinjau dari kalimat birkah yang artinya adalah tempat berkumpulnya air, maka hal ini menunjukkan akan banyaknya air ya pada tempat tersebut dan menunjukkan akan tetapnya air tersebut pada tempat tersebut. Sehingga fayakunu maknal barokah idzan, oleh karena itulah makna dari barokah, tatkala barokah ini dia ya penyusunan kalimat atau kata al-barokah diambil dari dua kata buruk dan birka. Kalau buruk menunjukkan akan senantiasa ya mulazamah subut pada tempat tersebut. Kalau birkah menunjukkan akan banyaknya ya air yang ada pada tempat tersebut, dan tentunya adalah luzum wasabat, tetapnya air tersebut dan banyaknya tempat tersebut. Ya, dikarenakan barokah berasal dari dua kata ini, idzan maka makna dari barokah adalah kasratu syai' alladzi fihi al-khair wasabatuhu waluzumuhu aw wasabatihi waluzumihi. Itu banyaknya sesuatu alladzi fihi al-khairu, ya, yang di dalamnya terdapat kebaikan, wasabatuhu, dan kebaikannya tetap, waluzumuhu maknanya sama, dan kebaikannya adalah tetap. Jadi makna dari barokah adalah banyak dan tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi inti makna dari barokah adalah banyak dan tetapnya kebaikan. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan pada sesuatu tersebut. Jadi yang banyak itu adalah kebaikannya. Ya. Itulah makna dari barokah. Bukan hanya sekedar dilihat dari banyaknya benda tersebut. Ya, jadi barokah itu ditinjau ya dari banyaknya kebaikan yang ada pada benda tersebut. Misalnya seseorang yang dia mungkin hanya memiliki uang 100.000 anggaplah. Kemudian ada orang dibandingkan dengan orang yang memiliki uang 100 juta, 100.000, 100 juta. Mana yang barokah antara uang 100.000 dan 100 juta ini? Maka dilihat kebaikan yang dimiliki pada uang tersebut. Apabila uang yang 100.000 ini dia gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka harta yang dia miliki adalah harta yang berbarokah. Adapun kalau yang 100 juta, ya walaupun hartanya banyak, tapi dia gunakan dalam rangka bermaksud kepada Allah, maka hartanya ini tidak berbarokah. Jadi barokah adalah banyaknya kebaikan pada sesuatu dan tetapnya kebaikan tersebut. Fatabaruk, maka makna tabaruk adalah saat tatkala seseorang ini bertabaruk dengan sesuatu, berarti dia mengharap ya kebaikan yang banyak pada sesuatu yang dia tabaruki tersebut, dan dia menginginkan bahwasanya kebaikan itu tetap ada pada sesuatu yang dia harapkan barokahnya. Ini makna dari tabaruk. Kemudian dijelaskan di sini wa talabul barokah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa talabul barokah, mengharap barokah ini la yakhlu min amrayni, tidak lepas dari dua perkara. Jadi seseorang tatkala dia mengharapkan barokah, baiknya banyak dan tetapnya kebaikan pada sesuatu itu, ini tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, ayakuna at-tabaruk bi amrin syar'in ma'lumin. Itu bertabaruk dengan perkara yang syar'i, yang maklum, yang diketahui, terbukti secara syar'i, bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kitab tersebut kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, yang kitab tersebut adalah berbarokah, yaitu Al-Quran. Dan di antara barokahnya Al-Quran, ya, yang menunjukkan berarti Al-Quran ini adalah mengandung kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan, adalah barang siapa yang dia mengambil Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, maka dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang banyak pada orang ini. Orang ini akan Allah selamatkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Tatkala dia belajar Al-Quran, dia belajar tafsirnya, penjelasan para ulama, sehingga dia tahu hakikat dari kesyirikan dan tauhid. Dia bisa mengamalkan tauhid, dia bisa meninggalkan kesyirikan. Ya, dengan sebab dia mempelajari Al-Quran, maka ini menunjukkan akan barokah kebaikan yang ada pada Al-Quran. Begitu pula dengan orang yang membaca Al-Quran, ya, dia akan mendapatkan kebaikan, satu huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan. Ini yang pertama, orang yang dia bertabaruk dengan sesuatu ini tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, dia bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya dari syar'i. Ya, kemudian yang kedua, ayakuna bi amrin hissin ma'lumin. Ya, dia bertabaruk dengan sesuatu, dengan suatu perkara yang hisi, yang bisa dia yang dia dapat ketahui secara panca inderanya. Tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang bahwasanya perkara tersebut adalah mengandung barokah di dalamnya. Tapi secara kenyataan, bahwasanya perbuatan tersebut ini mengandung barokah yang sangat banyak. Mislu seperti at-ta'lim, ya, seperti taklim, kajian-kajian, doa dan yang semisalnya. Yang seorang laki-laki dia bertabaruk dengan ilmunya, dengan dakwahnya, sehingga mendatangkan suatu kebaikan, fayakunu hadza barakah. Maka yang seperti ini, tatkala kita mendapatkan suatu kebaikan dari ilmu yang kita miliki, kebaikan dari dakwah kita, maka yang seperti ini adalah barakah, li annana nalna minhu khairan katsiran, karena kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari perbuatan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan di sini, wa hunaka, dan di sana ada barakah yang hanya sekedar prasangkaan, mauhumatun batilatun, barokah yang hanya sekedar prasangkaan belaka dari orang-orang. Ya, seperti misalnya ada seseorang yang meyakini bahwasanya fulan al-mait, bahwasanya wali fulan ini yang sudah meninggal, ya, mereka memiliki keyakinan dapat mendatangkan suatu barokah, kebaikan. Yang hakikatnya sebenarnya, ya, tatkala mungkin seseorang bertabaruk dengan tanah kuburan dari seorang wali, kemudian dia gunakan untuk berobat, misalnya dia campurkan dari air, kemudian dia minum, kemudian sembuh. Ini hakikatnya adalah bukan barokah. Bisa jadi hal tersebut dan seringnya adalah merupakan bantuan dari syaitan. Ada seorang wali misalnya, yang dia memiliki kehebatan, bisa terbang atau apa, ataupun yang semisalnya, dia memiliki mendapatkan manfaat bagi orang-orang. Tapi sebenarnya ini adalah tipu daya. Hakikatnya syaitan yang membantunya. Yang memberikan kehebatan-kehebatan itu adalah syaitan. Adapun barokah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ini murni dari Allah. Dan kalau kita ingin tahu, ya, apakah dia wali syaitan atau wali dari wali Allah yang memberikan barokah kebaikan kepada orang lain, lihat. Apabila kata Syekh, apabila orang ini dia adalah orang yang melakukan kesyirikan, jauh dari sunnah, melakukan perbuatan bid'ah, kemudian kok dia memiliki karomah, anggapan orang seperti itu, ya, maka ini hakikatnya adalah wali syaitan. Tidaklah dia dapatkan kecuali sebenarnya ini adalah pertolongan dari syaitan. Asalnya sebenarnya nggak berpengaruh, memang tidak berpengaruh, tapi dibantu oleh syaitan. Maka yang seperti ini tidaklah dianggap barokah. Tapi apabila orang ini adalah orang yang taqi, orang yang bertakwa kepada Allah, ya, orang yang berada di atas sunnah, tatkala dia memiliki karomah, maka ini adalah merupakan barokah dari Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang pembagian tabaruk. Yang mana tabaruk ini nanti terbagi menjadi dua. Ada tabaruk yang syar'i dan ada tabaruk yang mamnu, yang dilarang. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Bismillah. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Apakah mengambil berkah dari benda-benda orang soleh diperbolehkan? Syukron, Ustaz. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, insyaallah akan ada penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Tapi karena sudah ada yang bertanya, jadi tabaruk itu intinya terbagi menjadi dua. Ada tabaruk yang disyariatkan, ada tabaruk yang dilarang. Bagaimana bentuk tabaruk yang disyariatkan? Yaitu seseorang dia bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahwa sesuatu tersebut mengandung barokah.
barokah ini semuanya hanyalah milik Allah. Yang Allah titipkan barokah tersebut pada sesuatu. Untuk kita mengetahui sesuatu itu mengandung barokah, berarti harus ada apa? Dalil. Apabila memang ada dalil. Jadi bertabaruk yang syar'i itu adalah seseorang dia bertabaruk dengan sesuatu yang memang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah mengandung barokah. Nanti dicontohkan diantaranya adalah bertabaruk dengan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan zatnya, atau sesuatu yang terpisah dari Nabi, seperti keringatnya terpisah, yang menetes kemudian diambil oleh sahabat, kemudian bertabaruk dengan keringatnya Nabi atau ludah air liurnya Nabi atau dengan rambutnya Nabi, ya, maka ini boleh. Tapi ini khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tatkala beliau masih hidup, sebagaimana insyaallah kita akan jelaskan. Seseorang yang bertabaruk dengan air Zam-Zam boleh. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya air Zam-Zam ini memang mengandung barokah, sebagaimana sudah kita jelaskan tatkala kita membahas tentang kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab, ya. Tapi apabila dia bertabaruk dengan suatu benda yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah bahwasanya sesuatu itu adalah mengandung barokah, maka ini termasuk dari tabaruk yang dilarang. Seseorang bertabaruk misalnya dengan tanah kuburannya seorang kiai misalnya. Maka kita tanya, ada nggak dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya tanahnya orang soleh itu, kuburannya itu mengandung barokah? Kalau ada dalil, monggo silakan. Tapi kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Maka pentingnya nanti kita memahami tentang kaidah yang penting di dalam masalah tabaruk. Jadi at-tabaruk itu adalah ibadah. Nanti di antara kaidahnya at-tabaruk ibadah. Mengharap barokah itu adalah ibadah. Dan asal dari ibadah itu adalah dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Jadi intinya kalau seorang bertabaruk dengan suatu benda yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah bahwasanya sesuatu tersebut mengandung barokah, maka tidak boleh. Nanti insyaallah kita akan jelaskan dan di antara contoh-contohnya insyaallah taala. Tapi yang lain. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya tentang menukar cincin tadi. Apakah dikategorikan syirik asghar bukan syirik akbar? Ustaz. Ya nanti kembali kepada keyakinannya. Ya sebagaimana yang sudah kita pahami. Jadi intinya sebenarnya terkait masalah ini kita harus benar-benar pahami tentang kaidah yang penting di dalam pengambilan sebab. Yang ada 3 ini penting sekali. Ini kaidah ini nanti kita akan pakai terus nih. Ya. Nanti pembahasan di dalam kitab tauhid ini nanti kembalinya kepada 3 perkara ini. Dan untuk kita mengetahui suatu kesyirikan itu adalah syirik asghar atau syirik akbar, pahami kaidah ini. Tatkala seorang itu, ana ulangi lagi ya, karena ini suatu perkara yang penting. Jadi tatkala kita mengambil suatu sebab kan harus terkumpul 3 perkara. Yang pertama apa? Sebab yang kita ambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua, bersadarnya kepada Allah, bukan kepada sebab. Yang ketiga, meyakini sebab ini berpengaruh dengan izin Allah, tidak dengan sendirinya. Hukum yang terkait dengan 3 perkara ini, apabila ada seseorang dia mengambil sebab, namun tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirik asghar. Ya, ini perhatikan. Jadi apabila ada orang mengambil sebab, tapi sebabnya tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini hukumnya syirik asghar. Yang kedua, apabila ada orang dia bersandarnya kepada sebab, baik sebab yang terbukti secara syar'i maupun tidak, yang penting dia bersandar kepada sebab, baik yang syar'i, baik yang qadari, ataupun mungkin tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, kalau di dalamnya ada unsur penyandaran kepada sebab, maka ini hukumnya syirik asghar pula. Yang ketiga baru yang syirik akbar, kalau dia meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya, ya, tanpa takdir Allah, dia meyakini sebab inilah yang memberikan pengaruh. Maka apa yang ditanyakan itu jelas nanti. Apa hukumnya orang yang tukar cincin ini, syirik akbar atau syirik asghar? Ya kita lihat keyakinannya. Kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab, dia mendapatkan kecintaan, dan dia masih memiliki keyakinan Allah lah yang berikan memasukkan kecintaan tersebut, bukan cincinnya, berarti syirik asghar. Kalau dia hanya menjadikan cincin tersebut hanya sebagai sebab, berarti apa? Dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka hukumnya syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini, ya, cincin itulah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, berarti hukumnya syirik akbar. Jadi jelas.
Jadi pahami 3 kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab. Nanti kita akan pakai nih tentang orang yang mungkin yang menyandarkan hujan kepada bintang. Nanti ada syirik akbar, ada syirik asgar, bahkan nanti ada yang boleh. Nanti kembalinya semuanya kepada kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Oleh karena itulah sudah pernah Anda sampaikan seorang ustadz, apabila pemahaman saya tentang kaidah dalam pengambilan sebab ini, ada orang yang mau beli dengan emas sebesar gunung, maka saya nggak mau katanya. Kenapa? Karena ini penting sekali. Banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, ya karena nggak paham ini. Ya, dan kita sebagai thalabatul ilmi, para penuntut ilmu ini sangat penting sekali memahami kaidah ini. Karena nanti kita akan bisa menghukumi, oh ini syirik akbar apa syirik asgar. Lihat, kalau dia hanya sekedar mengambil sebab saja, menjadikan sebagai sebab, tapi tidak secara syar'i maupun qadari, maka syirik asgar. Makanya hukum asal dari jimat adalah syirik asgar. Baik, yang lain? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.